Kalian datang ke sini hanya untuk membunuh anak saya. Di studio Penas, Letkol Untung dan kawan-kawan terlihat sedang menyusun naskah mengenai Dewan Revolusi. Lalu memerintahkan Kapten Suradi selaku Komando Penguasaan Kota untuk mengumumkannya melalui Radio Republik Indonesia atau RRI. Sementara itu, setelah melakukan penyiksaan yang cukup lama, para jenderal akhirnya ditembak hingga hilang nyawa. Kemudian mayat mereka dibuang ke dalam sumur tua berukuran 10 meter di wilayah itu. Sebelum menimbun sumur tersebut, mereka kembali menembaki mayat para jenderal untuk memastikan tidak ada yang masih hidup. Setelah ditimbun, mereka lalu berusaha menghilangkan jejak dengan menanam sebuah pohon pisang di atasnya. Sementara itu, Sukitman yang sedari tadi diikat dan ditutup matanya kemudian dilepaskan begitu saja oleh PKI. Dan inilah salah satu kesalahan terbesar PKI. Mereka tidak pernah menyangka kalau kelak Sukitmanlah yang akan menjadi juru kunci dan membongkar rahasia besar mereka. Kemudian scene berpindah lagi. Hari itu sekitar pukul 11 siang, Kapten Suradi memaksa seorang penyiar radio untuk membacakan naskah mengenai gerakan 30 September yang dilakukan demi menyelamatkan Presiden Soekarno dari kubu Dewan Jenderal. Gerakan ini semata-mata gerakan dalam Angkatan Darat yang ditujukan kepada Dewan Jenderal yang telah berbuat mencemarkan nama Angkatan Darat. Mendengar pengumuman itu, para petinggi militer tentu saja terkejut, termasuk Mayor Jenderal Soeharto yang saat itu berada di Kostrad. Komando Resimen Angkatan Darat atau RPKAD Kolonel Sarwoedi kemudian langsung bergerak cepat dengan memerintahkan pasukannya untuk menyerbu RRI. Dalam hal ini, Letnan II Sintong Panjaitan ditunjuk untuk mengambil alih komando penyerbuan RRI tersebut. Maijen Soeharto sebagai Panglima Cadangan Kostrad langsung mengambil alih komando pasukan Angkatan Darat yang kemudian memerintahkan Letkol Ali Murdopo untuk menjemput Batalion 454 yang berada di pihak Letkol Untung dan diminta untuk segera menghadap Maijen Soeharto. Tak lama kemudian, Komandan pasukan Batalion 454 datang ke Kostrad untuk memenuhi panggilan Maijen Soeharto. Kemudian mereka bercerita kalau mendengar kabar mengenai adanya Dewan Jenderal yang akan melakukan kudeta terhadap Presiden. Maijen Soeharto mengatakan kalau itu tidaklah benar. Ia kemudian mengeluarkan ultimatum kepada mereka agar secepatnya menarik pasukan sebelum pukul 6 sore. Kalau sampai jam 6 sore nanti belum juga kembali ke Kostrad, berarti kamu dan pasukanmu sudah berhadapan dengan pasukan saya. Tak berselang lama, Maijen Soeharto kemudian mengadakan rapat staf pertama untuk menjelaskan bahwa keberadaan Dewan Jenderal itu tidaklah nyata. Sementara itu, Laksamada Maida Omardani dan rombongan tiba di Halim Perdana Kusuma untuk melaporkan kepada Presiden Soekarno terkait tindakan yang telah dilakukan terhadap Dewan Jenderal. Presiden Soekarno yang mendengar laporan tersebut dengan santai mengatakan bahwa tindakan itu lumrah terjadi dalam suatu revolusi. Lumrah dalam suatu revolusi. Di sisi lain, Maijen Soeharto kemudian menghubungi Laksamana Madya Martadinata dan petinggi TNI yang lain untuk memberitahukan bahwa dia telah mengambil komando dan pimpinan sementara Angkatan Darat supaya tidak terjadi kekosongan kepemimpinan. Kemudian Maijen Soeharto menugaskan Kolonel Sarwoedi untuk segera dan secepatnya merebut kembali RRI dari tangan Gerakan 30 September
sebelum berita-berita bohong terus menyebar. Siap, segera kami laksanakan. Di sisi lain, pimpinan tokoh G30S mulai menyadari kegagalan gerakan mereka. Sebagian dari mereka ragu untuk melanjutkan gerakan, sementara sebagian yang lain tetap optimis akan keberhasilan gerakan. Setelah berdiskusi, para pimpinan tokoh 30S kemudian memutuskan untuk pergi meninggalkan Halim Perdana Kusuma dan berpencar. Sementara itu, Maijen Soeharto kembali mengadakan rapat staf kedua yang menghasilkan perintah untuk menguasai kembali wilayah Halim Perdana Kusuma dari tangan PKI. Di sisi lain, beberapa pejabat petinggi dipanggil oleh Presiden Soekarno untuk mengadakan rapat dengan berbagai pertimbangan. Setelah berhasil menguasai kembali RRI, Maijen Soeharto kemudian mengumumkan klarifikasi mengenai bantahan akan adanya isu Dewan Jenderal dan menuduh gerakan 30 September adalah sebuah tindakan kontra revolusi. Gerakan kontra-revolusioner 30 September pasti dapat kita hancurkan. Malam itu Jenderal Nasution dengan kondisi kaki yang pincang datang ke Kostrad setelah sebelumnya ia bersembunyi seharian. Pada keesokan harinya, yakni pada tanggal 2 Oktober 1965, dilaksanakanlah proses operasi penyerangan wilayah Halim dari tangan gerakan 30 September. Karena besarnya jumlah TNI yang datang, membuat pasukan gerakan 30 September kewalahan dan pada akhirnya mereka menyerah. Sementara itu, Presiden Soekarno kembali mengumpulkan petinggi-petinggi TNI termasuk Maijen Soeharto untuk mengadakan rapat. Dalam rapat kali ini, Presiden Soekarno kembali menegaskan bahwa peristiwa yang terjadi kemarin itu sudah menjadi hal yang lumrah dan biasa terjadi dalam sebuah revolusi, sehingga Angkatan Darat tak perlu mencurigai angkatan lain, karena Angkatan Udara dan Angkatan Darat tidak terlibat dalam peristiwa kemarin. Informasi itu didapatkan langsung dari Omar Dhani. Dan mendengar pernyataan itu, Soeharto membantah karena menurutnya kenyataan yang terjadi di lapangan tidaklah demikian. Kemudian bantahannya itu diperkuat dengan bukti sepucuk senjata laras panjang yang pasukannya temukan di TKP. Senjata itu tak lain adalah milik Angkatan Udara. Karenanya jelas bahwa Angkatan Udara terlibat dalam peristiwa gerakan 30 September. Namun petinggi Angkatan Udara menyangkal hal itu dan mengira senjata di gudang mereka telah dicuri. Presiden Soekarno kembali menyampaikan bahwa tampuk kepemimpinan Angkatan Darat saat itu telah diambil alih oleh dirinya sendiri. Maijen Soeharto kemudian melaporkan bahwa atas inisiatifnya ia telah mengambil alih terlebih dahulu komando pasukan Angkatan Darat, karena memang sudah menjadi kebiasaan di Kostrad bahwa jika Jenderal Ahmad Yani berhalangan, maka Maijen Soeharto lah yang kerap kali menggantikan beliau. Mendengar itu, Maijen Soeharto kemudian ditunjuk langsung oleh Presiden Soekarno untuk mengambil alih komando pasukan Angkatan Darat dan bertanggung jawab terhadap pemulihan keamanan. Sementara itu, wilayah Halim akhirnya berhasil dikuasai oleh TNI. Maijen Soeharto lalu memerintahkan pasukannya untuk melakukan operasi pencarian 7 jenderal yang menjadi korban gerakan 30 September. Lakukan pembersihan, usut dan cari bagaimana nasib para jenderal yang menjadi korban. Pada tanggal 3 Oktober 1965, dimulailah operasi pencarian di sekitar wilayah Halim. Tak jauh dari wilayah Halim, terdapat daerah Lubang Buaya yang juga disusuri oleh TNI. Mereka menemukan kejanggalan di wilayah tersebut. Polisi Sukitman yang merupakan saksi mata kemudian diajak ke Lubang Buaya untuk menunjukkan di mana mayat para korban disembunyikan. Berkat pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Melalui Sukitman inilah akhirnya terbongkar rahasia terbesar yang disembunyikan oleh orang-orang PKI. Sukitman menunjuk sebuah pohon pisang yang diyakini merupakan tempat mayat para jenderal disembunyikan. Pohon pisang itu pun lalu dicabut dan nampak tanah yang belum lama ditimbun. TNI kemudian bergerak cepat melakukan penggalian sampai malam hari. Setelah beberapa meter melakukan penggalian, aroma bau busuk mulai tercium. Maka semakin yakinlah mereka bahwa di bawah sana ada mayat yang sedang mereka cari-cari. Namun karena hari sudah semakin gelap, proses evakuasi mereka hentikan untuk sementara waktu dan akan dilanjutkan besok harinya. Kemudian pada tanggal 4 Oktober 1965, Maijen Soeharto turun tangan memimpin proses evakuasi ke-7 jenderal korban kebiadaban gerakan 30 September. Setelah beberapa jam melakukan penggalian, akhirnya satu persatu mayat jenderal berhasil dievakuasi. Tindakan yang biadab dari petualang. Setelah semua korban berhasil dievakuasi, pada tanggal 5 Oktober 1965, tepatnya pada Hari Angkatan Bersenjata Nasional, dilakukan proses pemakaman secara militer dan disaksikan oleh berbagai elemen masyarakat. Tetapi dengan fitnah lebih jahat dari pembunuhan.